Alasan paling masuk akal DC atau pinjol bisa melaporkan nasabah ke jalur hukum itu sebenarnya apa sih? Ataukah hanya sebuah judul ataukah hanya sebuah wacana atau judul konten yang untuk menakut-nakuti orang yang gagal bayar? Sebenarnya ini bermula atau bersumber dari ancaman-ancaman para DC, di mana DC ini ngaco banget ya, ngancam-ngancamnya untuk melaporkan nasabah ke jalur hukum. Tapi padahal kenyataannya dan sesuai aturan tidak seperti itu. Jadi mungkin kalian akan sering menemui judul-judul di YouTube atau konten-konten di YouTube itu tentang DC bawa ke jalur hukum, pinjol bawa ke jalur hukum. Pada dasarnya itu merupakan ancaman ya, ancaman yang diberikan oleh DC kepada nasabah yang akhirnya kita share, terus kemudian banyak orang yang mengangkat kasus ini agar tidak banyak korban-korban yang percaya. Maklum aja, untuk warga-warga yang mungkin berada di pedesaan yang jarang nonton YouTube, pasti akan menjadi sasaran empuk untuk ancaman-ancaman DC pinjol seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang di kota atau yang sudah mungkin mempunyai akses YouTube dengan baik, pasti akan banyak melakukan riset atau mencari tahu tentang ancaman-ancaman dari DC tersebut. Sehingga hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi mereka. Berbeda dengan saudara kita yang jauh, yang mungkin nggak ngerti apa-apa dan masih gaptek banget, yang mungkin bisanya minjol tapi nggak ngerti bagaimana browsing-browsing dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah masalah ketika diancam menjadi atau mungkin sebagai dalam tanda kutip calon tersangka. Nah, ini semua orang pasti akan panik dan takut. Siapa sih yang mau berurusan dengan polisi? Apalagi di daerah-daerah, mengingat polisi masuk penjara dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak wajar dan menakutkan. Oke, jadi cuman ada satu alasan yang masuk akal ketika teman-teman itu bisa dilaporkan ke jalur hukum atau dengan kata lain dilaporkan polisi, ya ditindak secara pidana, yaitu pemalsuan dokumen atau pemalsuan data-data atau dokumen legal negara seperti KTP, BPJS, NPWP dan lain sebagainya. Kalau masalah alamat, nomor HP dan lain sebagainya itu tidak akan bisa masuk pidana. Mungkin kalian takut ya, alamat kalian sengaja salah-salahkan, terus kemudian nomor HP kalian salah-salahkan, alamat kantor juga disalah-salahkan, itu tidak akan bisa membuat kalian masuk ke penjara ya, karena ya siapa tahu kalian bisa berkelit karena salah ketik, atau mungkin kerjaan dulu sudah pindah, atau mungkin salah alamat dan lain sebagainya. Banyak salah pinjolnya yang tidak nge-cross-check atau tidak cek dulu ketika akan mencairkan pinjaman kalian ya. Kalau sudah terlanjur dipinjamin terus kalian nggak bisa bayar, ya kalian lepas tanggung jawab di situ teman-teman. Nah, balik lagi, selanjutnya apa saja? Apakah ketika kita gagal bayar tidak sesuai waktu itu apakah bisa dikasuskan dalam kasus mungkin tidak bertanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, melakukan penipuan, terus kemudian bawa kabur uang perusahaan? Itu merupakan serangkaian ancaman-ancaman dan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal, karena masalah hutang pinjaman online itu masuk ke ranah perdata. Jadi nggak ada tuh istilahnya teman-teman nanti bakal kena lapor polisi, teman-teman nanti bakal galbay, di penjara, dipidana hanya karena teman-teman itu telat bayar pinjol ya. Nggak mungkin ya. Meskipun kalian tidak angkat telepon, kemudian kalian sudah tidak ada di alamat sesuai KTP, itu tidak bisa dikategorikan kabur ya. Selama kalian memang pinjamnya pinjam online dan kalian juga menyadari ada utang tersebut, itu nggak bisa dikatakan kabur ya. Itu tetap masuk ke perdata. Kecuali kalian menolak mentah-mentah nggak bayar tapi tanpa alasan bahwa kalian nggak ada uang, nah beda cerita ya. Jadi pada dasarnya intinya adalah jangan takut, jangan terlalu overthinking, jangan memikirkan masalah pidana, hukum dan lain sebagainya, karena itu hanya ancaman. Dan kalau kalian lempeng aja sesuai SOP dan sesuai aturan ketika mengajukan pinjaman online, nggak perlu takut tentang hal-hal seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan sedikit mengurangi rasa overthinking kalian, sedikit mengurangi kekhawatiran dan kecemasan kalian, karena semua itu adalah permainan mereka aja agar teman-teman ketakutan dan agar teman-teman merasa harus bayar dengan berbagai cara apapun ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.